Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Irawan dari kelas D 2018, kelompok 7D, praktikum penyuluhan peternakan 2021. Perkenalkan, nama saya Sinatria dari kelompok 7, praktikum penyuluhan. Perkenalkan, nama saya Dian Purnamasari, NIM D1A018116 dari kelompok 7D. Perkenalkan, nama saya Satria Bugis Pamukas, NIM D1A018094 dari kelompok 7D. Perkenalkan, nama saya Fauzan Trisatya Putra dengan NIM D1A018036 dari kelompok 7D. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai produk olahan telur dan memberikan gambaran mengenai cara pembuatan dan manfaat telur pidang. Demonstrasikan produk olahan telur, yaitu telur pindang, sebagai upaya pengawetan dan peningkatan nilai jual telur. Alasan memilih telur pindang karena mudah dilakukan untuk pengawetan telur. Alasan sekaligus kelebihan telur pindang adalah murah dan banyak barangnya, karena yang umum pembuatan telur pindang adalah menggunakan telur ayam. Apa itu telur? Telur merupakan salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Telur dikenal sebagai sumber protein hewani yang mudah ditemukan dan digemari karena kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh serta harga yang mudah dijangkau. Selain itu, telur juga mudah diolah menjadi produk olahan pangan. Kandungan gizi telur cukup beragam seperti ada protein, vitamin, dan mineral. Telur juga mengandung kalori sebesar 54 hingga 80 kalori, tergantung besar telur dan cara pengolahannya. Mengonsumsi satu telur rebus setiap hari akan membantu memenuhi kebutuhan harian vitamin A, vitamin B2, vitamin B12, dan kebutuhan akan vitamin B5. Bahan pangan hasil peternakan memiliki daya simpan yang singkat. Oleh karena itu, untuk menambah masa simpan dan meningkatkan daya tarik, masyarakat dapat dilakukan upaya pengawetan dan pengolahan produk hasil ternak. Produk olahan merupakan proses pengolahan dengan metode tertentu. Salah satu produk olahan telur yaitu ada telur pindan. Telur pindan atau telur bitan merupakan produk olahan yang dibuat dengan cara telur diawetkan di dalam lempung selama beberapa minggu maupun bulan. Keunggulan dari produk telur pidan. Telur pidan ini memiliki banyak keunggulan, antara lain dari masa simpan, kemudian dari segi rasa, dan juga dari cara dia mempertahankan gizinya. Nah, telur pidan ini merupakan salah satu alternatif dalam pengawetan telur, karena telur pidan dapat bertahan sampai 2 minggu lamanya. Rasa yang dikeluarkan oleh telur pidan sendiri menjadi lebih gurih dan lebih asin. Selain itu, telur pidan ini juga dapat mengeluarkan rasa kuning telur yang lebih. Gizi telur pun dapat dipertahankan lebih lama dengan cara dijadikan sebagai telur pidan. Walaupun disimpan lama, gizi yang ada pada telur pidan ini tetap sama atau tidak mengalami kerusakan. Hal tersebut dikarenakan kandungan tanin yang ada di dalam telur membuat telur pidan bertahan lebih lama. Zat yang paling berpengaruh pada telur pidan ini adalah tanin. Nah, tanin tersebut memiliki fungsi yaitu untuk menutup pori-pori telur sehingga telur dapat bertahan lebih lama. Penambahan bumbu pada telur pidan juga dapat membuat telur menjadi lebih sedap dan menarik untuk dimakan. Kemudian lebih menarik dari minat para konsumen. Nah, telur pidan ini dapat dibuat dengan berbagai versi dan berbagai bumbu, mulai dari racikan Indonesia ataupun dari negara-negara lain yang suka terhadap telur. Kemudian telur pidan ini dapat dibuat dengan cara masih dalam bentuk cangkang ataupun tanpa menggunakan cangkang. Nah, setiap dari cara ini memiliki keunggulannya. Ya, berikut alat dan bahan untuk membuat telur pindang gitu ya. Jadi untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada air. Air ini digunakan secukupnya saja pada saat membuat adonan. Lalu juga digunakan garam. Garam ini bisa digunakan sesuai selera, tetapi bagusnya itu disarankan menggunakan 500 gram sampai 1 kg garam setiap adonannya. Tapi di sini kita menggunakan sebanyak 500 gram saja. Terus di sini ada bubuk teh. Bubuk teh digunakan, ini mereknya saya kurang tahu ya, cuma ya intinya digunakan secukupnya aja. Terus juga ada telur yang udah pasti. Terus juga ada kapur sohor. Kapur sohor yang digunakan ini nggak tahu ininya berapa, ininya harganya 3.000 di warung.
Terus ada juga bubuk batu bata. Bubuk batu bata bisa didapatkan langsung kalau ada nemu bubuknya, tapi bisa juga dihancurkan dari batu bata yang ada yang terjadi. Terus juga ada panci. Panci ini digunakan untuk memasak, bisa juga untuk bikin adonan juga bisa. Nanti campur adonannya pakai panci, di panci. Nah terakhir itu ada arang. Arang di sini itu bubuk arang ya. Jadi arang yang udah dibeli itu dihancur-hancurkan untuk dijadikan adonan kemudian begitu. Lanjut ke cara pembuatannya. Nah, untuk cara pembuatannya sebelum telur dicampur ke adonan, perlu diketahui telur ini perlu dicuci. Karena kenapa telur ini dicuci? Ini biar kayak lebih higienis dan juga adonan lebih gampang nyerap gitu ke dalam telurnya nanti. Jadi cuci aja telurnya sebentar. Boleh pakai sabun, boleh juga enggak, tapi di sini cukup diairin saja. Karena takutnya kalau pakai sabun itu bisa merubah rasa. Ditakutkan. Harusnya sih enggak, untuk jaga-jaga. Dan teknik mencuci telur itu kenain air, terus digosok-gosok sampai semuanya kena. Gitu cara mencuci telur yang baik dan benar. Pastikan setiap telur bersih dari kotoran-kotoran yang menempel. Gitu ya teman-teman. Ya jadi untuk pembuatan adonannya sendiri, ini pertama arang ini itu bisa digunakan sebagai base adonannya gitu. Kalau itu sebagai dasar adonannya begitu ya. Arang yang sudah tadi ditumbuk itu langsung saja dituang ke panci. Ini yang harus pakai panci ya teman-teman. Bisa pakai baskom, bisa juga pakai ya apapun lah, intinya sebagai wadah gitu. Tapi harus wadah yang agak besar. Tapi di sini kita menggunakan panci. Dan serahkan, lalu campurkan juga adonan, bukan adonan. Ini serbuk batu bata yang tadi sudah dihaluskan, langsung dicampurkan saja. Untuk komposisi batu bata dan arang di sini itu kita gunakan 1:1 gitu ya. Jadi misalkan kayak 500 gram arang berarti menggunakan 500 gram juga serbuk batu bata gitu. Sambil dicampur pelan-pelan, sambil juga diratakan begitu. Nah sekiranya sudah cukup ya. Nah udah dicampurkan dua ini dulu, diaduk dulu, diratakan biar arang dan batu batanya ini itu tercampur dengan belum agar masih nyampur ya. Bagus saya kerjaan gitu. Ya jadi ini sudah dicampur ya, sudah diratakan sampai kira-kira warnanya itu hitam coklat gitu. Nah kalau misalkan sudah dicampur, sudah rata, masukkan juga yang kering-kering dulu. Di sini ada serbuk teh, masukin semua. Terus juga ada garam, ini tublekin aja, masukin semua. Nah setelah dimasukin kayak gini, diratain lagi, biar semua bahan-bahannya ini tuh nyampur lagi gitu, sebagai adonan. Begitu. Nah pengadukan ini tidak ada teknik khusus ya, jadi terserah saja mau diaduk kayak gimana, yang penting rata gitu. Tidak ada yang mengendap di bawah, di samping. Terus juga yang penting kayak dari warnanya juga gitu kelihatan gradasinya bagus gitu. Untuk mengadukan sendiri paling gitu ya teman-teman. Nah terus juga tadi sambil ingat-ingat juga garam yang digunakan ini bisa garam apa aja ya, garam halus, garam kasar juga bisa pakai apa aja. Cuma disarankan garam yang dalam bentuk bubuk gitu, biar nggak capek ditumbuk-tumbuk dulu ya. Paling gitu. Nah setelah tadi adonan yang kering-kering, bahan-bahan yang kering sudah dimasukkan, kemudian masukkan kapur tawar. Ini beli 3.000, ini dimasukkan semuanya aja nggak apa-apa. Ya tapi dikit-dikit lah ya. Dimasukkan terus diaduk lagi gitu. Nempel. Ini emang agak susah ya ngaduknya, cuma ya, ini sebagai perangkat aja gitu. Sebagai nah ini kan tadi udah diaduk nih, cuma apa nempel-nempel gini. Nah ini sambil diaduk, bisa juga sambil ditambahin air gitu. Sambil air dikit-dikit aja terus diaduk lagi. Sambil dilihat gitu kan kayak ini adonannya kecairan atau enggak, itu dikira-kira aja dari teman-teman gitu.
Nah ini kan masih agak kasar nih, campur lagi bisa, campur tokornya, terus tambahin airnya lagi sambil cuci tangan. Nah, adonan yang tadi sudah jadi dan diaduk diratakan, itu kemudian dilumuri ke seluruh badan telur gitu ya. Cara pelumurannya ya tidak ada cara-cara khusus, ya dilumurin aja gitu. Jadi dibungkus sama tadi yang masih itu dibungkus aja. Nah gitu ya, jadi ini sebenarnya diinin aja gitu, diratain semua terus bisa. Nah cuma kalau misalkan terlalu banyak air seperti ini, itu habis jadi ini sudah terbungkus semua, itu langsung saja jatuhkan gitu. Bisa juga kayak gitu, tapi bisa juga langsung ambil satu telur langsung dicelupkan juga bisa gitu. Tidak masalah, bagaimana mudahnya kalian saja gitu. Nah kiranya sih paling kayak gitu aja ya teman-teman ya. Ini kayak satu lagi deh, celup aja gitu. Udah sampai tinggal dicelup-celupin aja begitu. Jadi ini udah tadi udah dimasukin semua ya telurnya. Kemudian nanti ini didiemin selama 45 hari gitu. Nah selain didiemin juga itu nanti ini tuh ditutup pakai kain, bisa pakai taplak meja, bisa pakai serbet, itu bisa ditutup pakai apa aja selama tidak kena ke adonannya begitu. Fungsinya ditutupin itu kayak biar tidak terkena matahari secara langsung gitu. Soalnya dikhawatirkan kalau terkena cahaya matahari secara langsung gitu telurnya jadi busuk gitu kan. Ya sekiranya untuk pembuatan telur pindang sampai di situ ya. Setelah nanti ini sudah didiamkan selama 45 hari, bisa dimasak, direbus bisa, digoreng gak bisa gitu kan. Tapi bisa dicoba. Cuma harusnya ya direbus baru nanti dikasih rempah-rempah begitu. Ya jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dari penjelasan mengenai penyuluhan tentang pembuatan produk telur pidang dapat disimpulkan bahwa penyuluhan merupakan salah satu pendidikan non formal yang dapat memberikan pengetahuan, wawasan dalam rangka mengasah soft skill serta ide kreatif dan inovatif yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, alternatif pembuatan produk berbahan dasar telur yaitu telur pidang yang memiliki kelebihan yaitu nilai gizi yang cukup baik, kemudian memiliki ciri-ciri warna hitam serta memiliki masa simpan yang cukup lama atau seperti telur asin. Untuk saran bagi kami memohon kritik dan masukannya dari pembaca atau teman-teman yang menyaksikan program penyuluhan ini dalam rangka memberikan suatu ide-ide yang lebih kreatif dalam program penyuluhan yang akan datang. Makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran tersebut sangatlah berguna bagi kami dalam menyusun program-program yang akan datang. Terima kasih.